Pemirsa, hanya tinggal beberapa bulan lagi Indonesia akan kembali melangsungkan pesta demokrasi. 545 daerah, provinsi, dan kabupaten kota akan melangsungkan pilkada serentak. Belum juga dimulai, baru masuk ke tahapan berbagai polemik sudah muncul ke permukaan. Mulai dari calon independen yang dianggap kontroversial, putusan MK versus revisi undang-undang oleh DPR terkait pilkada serentak, dan juga fenomena kota kosong. Masa kampanye yang hanya tinggal beberapa pekan lagi tentunya akan sangat rentan adanya pelanggaran. Bagaimana Bawaslu mengawasi 545 wilayah? Haruskah diberikan kewenangan lebih dari sekedar rekomendasi? Saya akan berbincang dengan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, terkait hiruk pikuk Pilkada 2024 di One on One. Selamat sore, Pak Rahmat, apa kabar? Baik. Pak, ini meja layanan pemantau pemilu. Ya. Itu apa, Pak? Ini meja layanan pemantau untuk dulu proses pendaftaran pemantau pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu di pemilu tahun 2024 yang lalu. Nah, sekarang nanti akhirnya pada tanggal 20 Oktober tahapannya. Jadi ini meja layanan kepada pemantau yang mendaftar, kemudian menyampaikan data, bagaimana anggaran dasarnya, kemudian struktur pengurusannya, dan coverage wilayah mana mereka melakukan pemantauan. Nah, Pak, Pilkada serentak 545 wilayah, 37 provinsi, 415 kabupaten, 93 kota. Mantaunya gimana, Pak? Mantaunya tergantung. Mengawasinya kalau kami mengawasi. Mengawasinya gimana? Mantaunya gimana? Ya, kalau kami mengawasi ada teman-teman di sampai tingkat kecamatan. Ya. Sekarang sampai tingkat kelurahan desa sudah ada, tinggal teman-teman sekarang masih dalam proses tahapan pilkada. Sekarang proses pendaftaran kemarin baru selesai, sekarang melakukan verifikasi terhadap berkas yang diajukan. Oke, 545 wilayah sampai ke level kecamatan, gimana Pak cara mengorkestrasi sampai ke wilayah ke kecamatan? 545 saja sudah banyak. Ya. Belum lagi tambah ke kecamatan. Belum lagi tambah kecamatan. Nah, kalau kita belajar dari pemilu tahun 2024, kami punya pengawas sampai tingkat TPS, kemudian orkestrasinya jelas masalah seleksi, kemudian bimbingan teknis kepada pengawas, kemudian juga bagaimana teman-teman melakukan proses-proses pengawasan. Nah, apa yang dilakukan Bawaslu? Bawaslu meningkatkan kapasitas para panwas yang telah mendaftar, terutama yang ad hoc ini. Karena yang ad hoc inilah yang berada di garis terdepan. Nah, dengan ini kemudian kami memberikan pengetahuan dan kemampuan bagaimana undang-undang pemilu kemarin dan juga bagaimana undang-undang pilkada ini di yang tahun baru. 2024. Iya, yang baru. Yang berarti yang kita masih yang MK ya, Pak? Masih yang MK ya. Oh, pasti yang MK karena PKPU-nya jelas ada. Nah, itu yang paling menarik karena putusan MK kemarin 60 dan 70 mengubah banyak hal. Oke, nah itu dia Pak. Bagaimana Bawaslu memastikan bahwa KPU ini mengimplementasikan putusan MK soal pilkada harus sesuai mekanisme? Bagaimana Bawaslu mengawasinya? Pertama, pada saat proses pendaftaran, kan putusan MK 60-70, nomor 60 dan 70 itu berkaitan dengan pendaftaran. Oleh sebab itu, ketika teman-teman calon kepala daerah melakukan pendaftaran, maka kita melakukan pengawasan di tempat pendaftaran, dan kemudian tempat pendaftaran ini yang menjadi tempat kemudian kita melakukan pengawasan, dan juga nanti setelah ini ada proses pemerintahan administrasi. Dan ini teman-teman pengawas tingkat kabupaten kota melakukan checking terhadap misalnya ijazah yang dikeluarkan. Nah, ini teman-teman ada yang ke daerah sesuai dengan SMA-nya di mana. Nah, itu sudah dicek. Apakah kemudian misalnya kalau S1 diktinya mengakui, atau juga teman-teman di Kementerian Pendidikan juga seperti apa untuk mengakui di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Ada berapa Pak timnya kalau dari kalau dilihat sekali. KPU juga demikian, karena KPU yang akan checking pertama, kita mendampingi teman-teman KPU, mengawasi teman KPU. Nah, timnya ada, kita punya pasukan banyak ini. Ada 3 sampai 5 orang komisioner per kabupaten kota. Dari 545 itu,
14 itu, dan kemudian ada 37 komisioner di Bawaslu, ada 5 sampai 7 komisioner di Bawaslu provinsi. Nah, itu dia Pak. Saat ini kan banyak sekali daerah yang ikut pilkada. Ya. Provinsi Ya. seluruhnya, kemudian lebih dari 400 kabupaten, lebih dari 90 kota. Ada fenomena kota kosong loh. Calon tunggal. Ya. Calon tunggal. Calon tunggal. Bagaimana Bawaslu melihat mundurnya demokrasi dengan hanya calon tunggal? Ya, pertama kemungkinan ini harus yang kita letakkan ini pada semua stakeholder, pada pemerintah, DPR, tidak pada beban penyelenggara pemilu. Kenapa? Karena yang akan melakukan kompetisi adalah teman-teman partai politik. Dia yang mendaftarkan ataupun calon perseorangan yang bukan dari partai politik atau tidak berafiliasi dengan partai politik atau tidak dukung partai politik. Sehingga kemudian fenomena ini kalau tidak mengambil putusan 60 misalnya yang tentang syarat partai politik mendaftarkan, maka akan lebih banyak kolom kosong atau kotak kosong. Sebetulnya kami disebut kolom kosong. Iya, kalau tidak ada keputusan MK kemarin ya. Pasti akan lebih banyak lagi. Nah, dengan itu kami kira pertama adalah beban biaya politik. Apa itu? Contoh biaya kampanye. Ya. Kemudian juga biaya tim kampanye. Dan hal-hal yang berkaitan dengan itu, dan ini menandakan bahwa kemungkinan biaya kampanye itu semakin besar. Yes. Oleh sebab itu banyak calon yang ini sudah ada juga kemudian karena merasa ini sudah terlalu besar lawan ini, sehingga kemudian tidak perlu dilawan lagi, sehingga kemudian mundur. Sudah pasti menang. Sudah pasti menang. Nah, survei pada saat ini juga itu menjadikan partai politik untuk mengusung atau mengusulkan calon kepala daerah itu sangat berhitung. Dengan apa? Dengan adanya survei. Nah, ini suatu kemajuan juga. Ya. Nah, dengan itulah kemudian adanya kolom kosong menurut kami seperti itu. Oke, bicara tadi Bapak membahas untuk mencegah salah satunya, padahal udah diturunin nih ambang batasnya oleh keputusan MK kemarin. Padahal ada alternatif lain, yaitu calon independen atau calon perseorangan. Kemarin sempat rame Pak di Jakarta. Pak Rahmat, mungkin saya boleh lihat-lihat di atas Bapak foto-foto Bawaslu dari masa ke masa? Boleh dari Bapak? masa ke masa boleh. Nanti ngobrol-ngobrol soal calon independen yang katanya kontroversial. Okay. Tiga bakal pasangan calon telah resmi mendaftar ke KPU Jakarta dan akan bertarung di pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Pasangan Pramono Rano jadi bakal pasangan calon pertama yang resmi mendaftar ke KPU Jakarta dengan diantar dan didampingi ex-Gubernur DKI Jakarta, sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pasangan ini resmi diusung PDI Perjuangan sehari sebelum pendaftaran ke KPU. Keputusan final PDI Perjuangan mengusung Pramono Rano memupus harapan Anies Baswedan yang sebelumnya digadang-gadang akan diusung PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta. Anies sempat menyampaikan permintaan maaf kepada para simpatisan dan massa pendukungnya. Tidak hanya PDI Perjuangan, pasangan Pramono Rano juga didukung Partai Hanura. Selain Pramono Rano, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono juga telah resmi mendaftar dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Pasangan ini memperkenalkan diri sebagai Ridho dengan harapan mendapat ridho Tuhan untuk membangun bangsa melalui demokrasi. Pasangan Cagup dan Cawagup Ridwan Suswono diusung oleh 15 partai dari Kim Plus. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur terakhir yang mendaftar ke KPU Jakarta yakni Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Pasangan ini mendaftar ke KPU Jakarta diiringi ratusan simpatisannya dan turut dihadiri mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari. Lolosnya verifikasi KPU pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana sempat menuai polemik karena kasus pencatutan KTP dukungan warga. Bahkan majunya pasangan independen ini sempat memunculkan isu pasangan boneka. Tudingan ini langsung dibantah keduanya dan memastikan proses pencalonannya telah melalui prosedur. KPU Jakarta sendiri telah menyatakan syarat pendaftaran ketiga pasangan ini lengkap. Tiga pasangan ini kemudian menjalani tes kesehatan sebagai tahap selanjutnya.
Pak Rahmat, tadi kita sudah berbicara terkait calon independen atau calon perseorangan. Di Jakarta ini kemarin baru ramai nih Pak soal calon perseorangan yang katanya nyatut KTP. Bahkan KTP anak mantan gubernur ini dicatut katanya. Tapi kemudian Bawaslu menyatakan bahwa tidak memenuhi syarat. Apa yang menjadi dasar putusan Bawaslu itu Pak? Laporan dari teman-teman Bawaslu DKI bahwa teman-teman DKI itu kesulitan untuk menemukan subjek pelaku, siapa pelaku utamanya dan bagaimana pelaku itu melakukan karena pelakunya sudah ditemukan, kemudian juga bagaimana dia melakukan proses itu yang kemudian jadi persoalan. Dan juga kedua kali Bawaslu yang diindikasikan diduga melanggar itu 2 kali diundang tidak hadir. Kemudian yang menarik adalah KPUD DKI juga tidak hadir. Sehingga kemudian kita susah untuk memenuhi apa yang disyaratkan dalam peraturan Bawaslu. Kemudian yang hadir adalah KPU Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Itu yang hadir, KPU Kota Jakarta Timur, Barat, dan Utara. Nah, kalau memang ini logika awam saja ya Pak Rahmat ya. Kalau memang misalnya sulit ditemukan subjek pelaku, tapi berarti pencatutan itu sebenarnya ada dong Pak. Tindak pidana itu sebenarnya kejadian dong Pak. Tidak bisa dibuktikan kan akhirnya. Bukan kemudian tidak ada tindak pidananya. Masalah tindak pidananya apa yang bisa dibuktikan dan apa tidak bisa dibuktikan, itu yang jadi persoalan. Ini masalah pembuktian dan merangkai kasus itu supaya bisa masuk ke penyidikan agar kemudian tidak bermasalah di penyidikan. Oke, kemudian Pak Rahmat yang menjadi komen netizen katanya kalau misalnya memang yang bersangkutan atau terlapor ini tidak hadir, bahkan 2 kali dipanggil tidak hadir. Nah, menurut Bapak mantan Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD selaku ahli hukum tata negara ini harusnya Bawaslu bisa menyatakan bahwa pencalonan calon independen itu Dharma Pongrekun dan Kunwardana itu tidak sah katanya, karena nggak mau nih diverifikasi bener nggak dia nyatut KTP atau enggak. Oke, kalau seperti itu ya, kalau dalam calonan itu bukan kemudian calon dicoret dibatalkan bukan karena dugaan, tapi karena pembuktian sudah ada di pengadilan. Dan kami melakukan juga arsiran ya kepada misalnya tadi ada yang menyatakan nama saya dicatut. Nah itu kemudian ketika ada laporannya, maka yang bersangkutan kami minta untuk kemudian dihilangkan dicoret dari daftar yang mendukung, sehingga berkurang itu daftar pendukungnya. Tapi tetap memenuhi syarat dengan berkurang. Tetap memenuhi syarat, kan 2 kali. Kalau tidak salah kan pertama tidak memenuhi syarat dan kemudian harus memenuhi kedua kali, 2 kali dari kebutuhannya. Itu kan memenuhi syarat dan yang kita coret juga dihilangkan memang, tapi ya sudah ada bertambah lagi. Oke, sejauh ini adakah masyarakat yang melapor ke Bawaslu, Pak Rahmat, terkait KTP saya dicatut nih gitu? Sepertinya ada ya, karena harus dicek di Bawaslu DKI. Karena biasanya orang senangnya ramainya di sosmed doang. Melakukan laporan konkretnya tidak. Iya, itu persoalan dari dulu. Masalah-masalah pengawasan demikian. Betul. Mumpung kita sedang berbicara soal viral memviralkan ini Pak. Memang tidak dipungkiri sejak tahun 2019 kecurangan pemilu, pelanggaran pemilu, ataupun terkait pengawasan yang harus diawasi oleh Bawaslu itu justru lebih rame di sosmed ketimbang yang dilaporkan langsung oleh Bawaslu. Tidakkah berarti Bawaslu harus jemput bola, Pak? Ketika kita jemput bola, pertanyaannya adalah masyarakat yang melapor ini kalau dalam sosmed tidak tahu siapa kadang-kadang kan akunnya karena juga udah forwarded many times kan. Ini dari siapa kita nggak ketemu. Nah ini kita harus perbaiki memang sistem informasi kita ke depan. Kemudian kalau dalam persoalan pengawasan ya yang kita butuhkan adalah laporannya, identitas yang melapor dan kemudian bagaimana lapor. Ataupun jika kemudian ada disamarkan namanya, kita yang kemudian akan melakukan temuan sebutannya, ada laporan dan temuan. Temuan itu dari pengawas. Jadi informasi itu kita sebutkan sebagai informasi awal, kemudian kita lakukan
penelusuran terhadap informasi awal tersebut ke masyarakat yang menyampaikan dalam sosial media. Tapi kalau tidak ada ya agak sulit juga. Nah itu yang kemudian persoalan ini yang menarik, misalnya pada saat persoalan pemilu, pada saat kasus sosial media yang goyang-goyang itu yang di Kementerian Perdagangan apa ya? Oh iya. Nah kita itu sudah cek kan itu di sosial kita media ngobrol kan? di ini Iya, sudah kita cek. Bahkan kita sudah melakukan penelusuran ini kepada Kementerian Perdagangan. Kemudian kita sampaikan surat, kemudian kita juga mengecek di lapangan apakah betul kejadiannya seperti apa. Nah, karena kesulitan, tapi tetap aja kita ingatkan Kementerian Perdagangan untuk tidak menggunakan tempat pemerintahan atau kantor pemerintah atau kantor negara sebagai tempat kampanye. Itu dia, Pak Rahmat, banyak yang mengatakan bahwa kan Bawaslu pasti punya spektrum ataupun prasyarat dan syarat ketika menentukan sebuah laporan atau kejadian itu sebagai sebuah pelanggaran. Ya. Tidakkah itu terlalu kaku, Pak? Tidakkah hal itu bisa di stretch lebih panjang supaya nggak terlalu kaku? Misalnya memang ditemukan ada di situ, tapi tidak diucapkan oleh yang orasi gitu. Yeah. Tapi atribut ditemukan, itu gimana, Pak? Nah, hal itu akan tergantung dari aturannya. Kalau kita terus stretch, aturannya tidak, kita bisa disalahkan. Betul. Nah, kalau kita kemudian aturannya bisa ditarik, tapi kita tidak melakukan, itu kita masalah. Nah, masalahnya sekarang aturannya membatasi. Kalau aturan membatasi, misalnya kampanye itu kumulatif unsurnya. Kalau cuma satu, misalnya itu bukan kampanye. Itu yang menarik dari PKPU kampanye. Itu dia, Pak. Kami sudah sampaikan kepada KPU, tapi undang-undang berkata demikian. Jadi tafsiran dari undang-undang bahwa kampanye itu harus memiliki 3 unsur. Unsur pertama, siapa yang melakukan, tim kampanye, pasangan calon atau juga partai politik peserta pemilu, kemudian juga dia mengajak, kemudian menawarkan visi misi, ajakannya menawarkan visi misi. Tapi kalau kemudian visi misinya tidak ada, program kerja, visi misi dan citra diri, maka ini agak sulit disebut kampanye. Nah itu dia. Ini ruang kosong memang dalam. Itu dia, Pak. Sementara ajakan untuk Bapak Ibu pilih ini, gitu, Ya. tanpa menyebutkan visi misi. Ya. Itu menurut saya sudah kampanye, Pak Rahmat. Ya, menurut anggapan awam itu Yes. kampanye. Betul. Tapi menurut peraturan undang-undan tidak. Oke. Pak Rahmat, jika suatu hari ada revisi, misalnya PKPU Ya. terkait pelanggaran pemilu, tidakkah ada harapan bahwa si syarat-syarat pelanggaran itu tidak begitu banyak? Bukankah akan lebih banyak lagi bisa menjaring pelanggaran-pelanggaran terutama saat kampanye? Atau justru kenapa dibuat syaratnya begitu banyak? Karena memang pernah terjadi ini digunakan pasal karet untuk menjatuhkan lawan secara tidak gentle. Kalau kita lihat ya dalam untuk yang kemudian membatalkan pasangan calon atau kemudian peserta pemilu, pastinya ada upaya untuk ke situ dong, Pak. Iya, tapi itu kan sangat strict syaratnya di undang-undang. Oke. Nah, kemudian kalau untuk menyerang ya kemungkinan terjadi ada. Apalagi jalur hukum ini terbuka sekali. Kalau kita lihat undang-undang pemilu, undang-undang pilkada dan undang-undang atau PKPU, maka jalur-jalur hukum untuk menggugat atau kemudian mempersoalkan hukum dalam kampanye peserta pemilu itu sangat dimungkinkan. Oleh sebab itu, battleground-nya jangan sampai ke juga penyelenggara pemilu jadinya. Jadi dia ajaknya ke Bawaslu jadi akhirnya. Tapi tidak bersaing untuk merebut simpati masyarakat, itu yang persoalan. Yang kemudian kita harus waspadai adalah bagaimana sebuah aturan itu bisa membuat kompetisi ini
kompetitif, tapi tidak kemudian saling menjatuhkan. Nah, yang harus strict misalnya aturan tentang politik uang itu bisa diperluas misalnya. Kemudian aturan tentang kampanye di tempat ibadah, nah itu juga bisa diperluas. Kemudian masa berlaku kampanye. Sebelum kampanye, apakah itu berlaku? Setelah penetapan, ini masa jeda loh. Iya. Setelah penetapan 3 hari kemudian baru kampanye. Iya. Nah 3 hari ini boleh nggak kampanye? Itu Pertanyaannya. boleh nggak Pak? Nggak Kalau di boleh. masa tenang jelas nggak boleh. Kalau kampanye nggak boleh. Nah akhirnya seharusnya bisa dong. Menurut saya bisa aja 3 hari setelah ditetapkan kampanye. 3 hari langsung pas ditetapkan langsung kampanye. Kenapa? Iya. Karena kalau ada masa jeda jadi persoalan. Tapi kalau yang namanya pejabat sedang nyalon gitu, Iya. ikut dalam kontestasi pilkada, Ya. mereka jalan-jalan ke mall saja bisa dibilang adalah kampanye, walaupun tidak ada ajakan. Mungkin sama serupa dengan yang kemarin sempat terjadi di Car Free Day. Tidak ada ajakan, tapi memang seorang calon kepala daerah atau itu calon-calon eksekutif itu jalan-jalan ke mall aja bisa dikategorikan kampanye. Nah yang menarik ya, Apalagi bawa tim gitu Bawa maksudnya. Nggak cuma sendiri ya. kan sebenarnya semua persoalan, semua kehidupan yang bersangkutan dijadikan kampanye. Ya. Itu gue jadi persoalan. Tapi ya itu haknya peserta pemilu lah. Dan kemudian kalau ke mall, kemudian apakah itu kampanye sepanjang ada aturannya, sepanjang tadi tidak mengajak, hanya itu tidak ada masalah. Dan ini membuat kampanye kita lebih menarik. Kalau kemudian batasannya kampanye datang tok selesai, ya masyarakat ini kampanye nggak sih? Ini persoalan juga misalnya Ya, itu. ya. Ada pertanyaan, ini sudah masa kampanye, kok baliho ada di mana-mana? Loh, wong calonnya aja belum ditetapkan sama KPU, tapi sudah ada balihonya di mana-mana. Pilkada belum ditetapkan tanggalnya aja balihonya udah di Baliho sudah di mana-mana. mana-mana. Ini menarik ya. Ya inilah ciri khas perkembangan pemilu dan pilkada Indonesia. Betul. Jadi dan itu misalnya petahana. Petahana itu ada kelebihannya. Kelebihan petahana itu salah satunya. Tapi petahana juga banyak limitasinya. Apa limitasinya? Yang bersangkutan tidak boleh menggunakan program pemerintah. Yang bersangkutan tidak boleh kemudian pada saat melakukan kampanye aktif sebagai pejabat harus cuti di luar tanggungan negara. Itu yang kemudian atau cuti kampanye itu yang kemudian dilakukan dalam kampanye oleh petahana. Jadi limitasinya banyak. Tidak boleh mengganti pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Itu pasal 71 ayat 1 2 3 4 sampai 5 itu mengatur tentang itu, larangan. Jika itu dilanggar, maka akan terkena pembatalan sebagai pasangan calon. Oke, tapi syaratnya banyak banget. Banyak. Ya untuk membatalkan misalnya orang daftar. Pernah ada kejadian nggak sih Pak sebelumnya? Pembatalan? Iya. Ada, Mbak. Misalnya kasus di satu kabupaten di Kalimantan Timur, kemudian Lampung, kemudian Makassar juga pernah ya Pak ya, akhirnya lawan kota kosong yang menang. Kota kosong menang. Ya, hanya di Indonesia. Terus ada beberapa tempat yang kemudian Bawaslu menyatakan diskualifikasi karena melanggaran pasal 71. Ya. Ada yang terbukti pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis dan masif. Itu juga walaupun kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi putusan Bawaslu tersebut. Nah, tapi ada contoh kasus ada yang dibatalkan oleh Bawaslu. Dibatalkan oleh Bawaslu, kemudian naik ke pengadilan, banding ke pengadilan, kemudian oleh pengadilan putusan Bawaslunya dianulir. Oh, belum pernah ada kejadian yang benar-benar pembatalan ada kasus satu, tapi tidak kemudian banyak. Pak Rahmat, sejauh ini pilkada yang paling hiruk pikuk itu di mana Pak? Selama penyelenggaraan pilkada beberapa tahun terakhir, apalagi yang serentak-serentak ini kan ramai ya Pak ya? Ya, kebetulan saya pernah jadi anggota Bawaslu. Iya. Di wilayah Papua, pasti selalu menarik Papua dan Papua Barat dulu, masih 2 provinsi. Selalu menarik menurut saya dan juga bermasalah sebagian kecil, tidak sebagian besar. Walaupun bermasalahnya ya misalnya pilkada Yalimo itu PSU 3 kali, PSU dan jadi 3 kali, ulang dan ulang. Kenapa sih Pak biasanya?
Pertama adalah misalnya KPU menetapkan pasangan calon yang masih sebagai terpidana. Oh. Kemudian kedua, ada masalah apa ya, dua itu. Yang ketiga, baru kemudian, saya lupa ya, tapi 3 kali itu. Dan yang ketiga itu, yang ketiga itu penuh dengan tantangan. Kenapa? Karena kantor bupatinya sudah terbakar, kantor KPU-nya sudah terbakar, kantor Bawaslu-nya terbakar. Jembatan ke arah Yalimo juga dirusak. Nah, itu kan bisa dibilang hambatannya atau hiruk-pikuk terjadi karena dalam tanda kutip Pak, perang fisik. Ya. Karena memang ada bentrokan secara fisik. Ya. Kalau yang bentrokannya perang urat saraf, itu gimana Pak? Perang urat saraf misalnya kasus pilkada Jakarta. Pilwako Makassar. Oh, Makassar. Makassar itu, kalau tidak salah wali kota petahana Ya. tidak bisa maju. Iya. Karena pertarungan di Bawaslu, pertarungan hukum, sengketa proses di Bawaslu dan juga di pengadilan tata usaha negara. Pengadilan tinggi tata usaha negara. Itu 2 kali atau 3 kali. Kemudian akhirnya menjadi bentrok fisik. Awalnya perang hukum dulu, kemudian bentrok fisik. Kemudian kalau Jakarta, bukan hanya urat saraf, fisik juga mungkin sudah fisik, pemasangan spanduk misalnya. Ya. Kejadiannya Mas Anies dengan Pak Ahok ya, nah itu penuh dengan politisasi SARA. Dari 2018, ada 17 sampai 18. Pilkada DKI kan 2 putaran. Ya. Kemudian terakhir ada sembako yang ada di mana-mana akhirnya ketika pada putaran kedua. Putaran kedua DKI. Jadi perang urat saraf itu terjadi di media sosial. Kalau kita lihat masa pendukungnya Mas Anies, masa pendukungnya Pak Ahok itu saling bertarung di sosial media, bukan di tapi kemudian ada pemasangan. Misalnya, spanduk dilarang menyolatkan jenazah yang mendukung pasangan calon tertentu di Pilkada DKI. Itu kami turunkan, itu sudah mulai agak menjurus ke fisik. Iya. Karena pada saat penurunan ada intimidasi juga. Oh. Itu kejadian 2018. Jadi menarik sebenarnya Pilkada ini. Bahkan menurut indeks kerawanan kami, kontak fisik itu lebih banyak terjadi di pilkada daripada di pemilu. Oh iya? Ya. Kenapa? Lebih Karena militan pendukungnya atau bagaimana? Kedekatan, Dibandingkan pilpres maksudnya? kedekatan antara tim kampanye, pasangan calon, dan keluarga pasangan calon. Oh. Ini kan bisa bertarung FAM A dan FAM B. Ya. Kemudian juga keluarga besar dari perantau Jawa misalnya, dengan keluarga besar orang yang dianggap orang asli di situ. Iya. Itu mungkin nggak terjadi. Nah itu yang mengerikan menurut kami, supaya kemudian bisa diredusir. Makanya Bawaslu membuat indeks kerawanan baik pemilu dan pilkada untuk kemudian para pihak saling menjaga, terutama teman-teman pemerintah daerah, kepolisian dan aparat TNI dan juga unsur-unsur keamanan lainnya untuk menjaga kondusivitas dalam pertarungan di pilkada, kompetisi pilkada. Nah, berbicara soal zonasi kerawanan ya Pak ya, tentunya KPU bersama Bawaslu dan stakeholders lain itu sudah ada pemetaan wilayah-wilayah yang dianggap merah, kuning, hijau. Ya. Saya waktu itu pernah jadi moderator salah satu kabupaten. Ya. Itu sampai punya aspri Pak. Ya. Karena memang ketika itu kategorinya Rawan, tinggi. Rawan. Nah, masuknya warnanya merah. Iya. Seperti apa Bawaslu melakukan pemetaan setiap wilayah yang dianggap rawan dan bagaimana treatmentnya dalam pengawasannya, karena tentunya karena tadi Pak Rahmat sempat menyebutkan soal lebih sensitif dibandingkan pilpres karena faktor kedekatan itu bisa saja jadi pemicu konflik apapun. Pertama adalah yang membuat pemetaan kerawanan di penyelenggara namanya Badan Pengawas Pemilu. Kami punya indeks kerawanan pemilu dan pilkada. Sekarang baru saja kemarin dibuat pemetaan kerawanan 3 tahapan penting dalam pilkada. Tahapan pencalonan pada saat ini, tahapan nanti kampanye, dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian ada beberapa 5 daerah tertinggi, kami sebut sebagai dengan kerawanan tinggi, kerawanan sedang, dan kerawanan rendah. Yang paling banyak kerawanan sedang.
Oke. 5 daerah terbesar untuk provinsi ada 5. Saya masih ingat kayak ini. ada Kalimantan Timur kalau tidak salah, ada lupa ya, ada Jawa Barat, Papua malah tidak termasuk di situ. Nah, kemudian yang paling banyak daerah kerawanan sedang. Kenapa kemudian, apa yang menjadi dasar untuk itu? Pertama, kami melakukan penelitian terhadap berita yang tersebar pada saat pilkada. Kemudian kami melakukan interview kepada penyelenggara pemilu atau membuat FGD di masing-masing daerah untuk kemudian melakukan apa sih daerah ini yang kemudian assessment wilayah gitu. betul. Ya Pak ya misalnya. Kemudian juga kami melakukan benchmark terhadap pemilu sebelumnya, pemilu misalnya ataupun pilkada sebelumnya. Itu yang kami lakukan. Kami undang FGD tokoh masyarakat, tokoh agama, apa yang kemudian menjadi faktor-faktor pelecut atau katalisator untuk meningkatkan kerawanan atau meningkatkan kerusuhan misalnya. Itu yang kemudian kita bahas juga ke depan adalah mitigasinya dengan teman-teman kepolisian dan juga tentara. Nah, teman polisi juga buat indeks kerawanan, tapi dari perspektif keamanan. Kalau kami dari perspektif penyelenggaraan, misalnya daerah-daerah yang susah untuk dilakukan distribusi logistik, daerah pulau kan, misalnya kita Natuna itu seharian penuh naik kapal, naik pesawat juga terbatas. Yes. Kemudian Dan ada mahal Pak, kalau misalnya bawa logistik segitu banyak pakai dan pesawat. mahal, ya. Tapi itu harus dilakukan. Mau nggak mau. Mau nggak mau. Kemudian Anambas 12 jam naiknya. Bicara misalnya Saburai Jua yang dulu pernah ada masalah juga kan, pilkada Saburai Jua. Itu 12 jam dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi baru naik. Baru saya pernah ke sana kebetulan untuk melakukan supervisi. Iya. Jadi saya pernah juga ke daerah Paniai, Dogiai dan Diiyai. 10 jam atau 10 sampai 12 jam dari Nabire dengan darat, tidak bisa dengan laut, hanya bisa dengan pesawat juga terbatas. Darat dengan jalur yang menarik karena harus pakai forward drive, 4 jam hampir tidak ada siapa-siapa, baru 6 jam baru kelihatan ada kampung, tidak ada kampung lagi. Nah, itulah apalagi masih ada gerakan separatis misalnya atau pengacau keamanan. Itu yang patut kiranya Pak dilakukan assessment mitigasi terhadap hal-hal tersebut. Jadi kalau kita bicara Indonesia itu sangat besar, apalagi dengan musim yang sekarang tidak tertebak. November itu musim apa? Oktober musim apa? Hujan. Harusnya hujan kan. Nah, yang pasti gelombang laut itu tinggi. Yes. Nah, gelombang laut di barat maupun di timur. Kita bisa bicara Tali Abu 2 hari dari pusat kota Ternate naik kapal. Nah itu Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa semua cabang itu Bawaslu itu sudah punya tim, bahkan sampai ke tingkat kecamatan. Untuk wilayah-wilayah bisa dibilang remote area seperti itu. Apakah harus mendatangkan dari pusat atau maksud saya dari ibu kota terdekat? Atau dari sana? Atau dari sana? Kalau sumber dayanya dari kecamatan yang bersangkutan. Sehingga kemudian ada kejadian, saya masih ada. Kadang-kadang nyari anak muda saja susah di wilayah-wilayah sehingga seperti kemudian itu. ada 1-2 yang harus di dropping untuk pengawas TPS khususnya. Kalau kecamatan masih dapat, tapi PKD kelurahan desa di daerah-daerah remote itu pasti agak sulit. Nah, tapi pengawas TPS di beberapa tempat itu terpaksa kita dropping dari desa yang dekat. Ya. Nah, yang menarik tetap juga harus akamsi ya, harus anak kampung situ ya Pak ya. Kalau nggak akan ngerti seperti kalau apa enggak, demografi misalnya kita wilayahnya. punya kejadian, misalnya ada orang bisa memilih dengan menggunakan KTP orang lain yang sudah meninggal. Untung akamsi KPPS dan pengawas TPS ya. Kalau nggak tahu nih ini siapa ini orang gitu. Kok kalau nggak salah ini 7 hari ini baru tahlilan. Kok ada di sini? Nah itu menarik tuh, pilkada Indonesia itu perlu dicari itu aja tuh. Harus dituliskan itu pilkada-pilkada yang menarik seperti ini. Betul. Atau pemilu yang menarik seperti ini, karena ada orang meninggal bisa memilih. Untung ketahuan, makanya kenapa KPPS itu harus orang lokal, karena biar tahu siapa yang menggunakan KTP itu siapa. Ini yang penting untuk teman-teman KPU juga harus mengerti tentang ini, teman-teman yang di tingkat kabupaten kota. Nah, kesulitan itu ada, dan kemudian
Kalau sumber daya sih sudah, saya kira Indonesia dengan sekarang ini ya bisa kita dapat. Kecuali kami kan rebutan, Bawaslu itu rebutan SDM dengan teman-teman KPU. Pasti. Ya, KPU perlu 7 orang, Pak. kami perlu 1 orang tingkat TPS. Nah, kami Sementara rebutan. anak mudanya Terbatas. Itu, nah, kemudian ada orang tua yang bahkan kejadian. Nah, KPU membuat aturan, misalnya 50 tahun tidak boleh menjadi dihindari untuk Tapi jadi kebanyakan TPS. bukannya mereka yang sudah di usia pensiun, justru Yang pengen ikut, iya. karena mereka yang sudah tidak ada kegiatan. Dan sangat semangat. Iya. Begitu semangatnya sampai harus minum doping misalnya. Dopingnya minuman doping. Lupa tidur, ya, Pak? Lupa tidur. Kemudian kejadianlah seperti 2019. Iya. Banyak yang meninggal dunia. Kenapa ya? Karena faktor usia dan lain-lain. Di 2024, walaupun masih ada Pak, Masih ada. yang meninggal dunia, tapi tidak semasif ketika 2019. 2019 ya. Itu ketika itu pasti ada kerjasama antara KPU dan Bawaslu untuk menghindari kejadian di 2019 terulang lagi. Ya. Itu apa Pak yang dilakukan? Yang saya perhatikan hanya di medical check up, kemudian mereka diberikan asuransi, ada ambulans yang standby hampir di setiap dan juga asupan vitamin. TPS. Kami kasih vitamin. Oh. Salah satunya. Karena kerjanya berat. Kerja pengawas atau penyelenggara pemilu ini ketika masuk ke masa kampanye, masa pemungut hitung hampir 24 jam. Tidur ya 4 sampai 6 jam. Kemudian harus awas lagi, kemudian harus tetap teman-teman di remote area ya. Kejadian misalnya ada di pemilu ada di Natuna, kalau di Natuna bagaimana? Itu 18 TPS itu hilang 18 TPS itu distribusi logistik yang hilang tengah jalan. Rupanya mereka kena ombak di pulau yang tidak bisa dikontak sama sekali. Di pulau tidak bisa kontak. Apa kejadian pilkada bisa seperti itu? Jadi akhirnya harus ada pemilu susulan atau lanjutan. 2 hari kemudian baru bisa dilaksanakan pemilu karena baru datang logistiknya, baru ketemu orangnya. Kami hubungi Kapolda setempat, tim SAR sampai turun untuk kemudian akhirnya mencari. Kemudian hari pertama itu sepertinya ini tidak tenggelam, tapi kemudian dia harus berlindung di pulau yang kemudian tidak bisa terjangkau komunikasi. Jadi keperluan Akamsi pertama mereka tahu wilayah. Betul. Kalau distribusi logistik mereka bisa ikut mengawasi. Kemudian Akamsi, jadi orang lokal, sehingga kemudian bisa dideteksi. Kenapa? Karena misalnya alat-alat transportasi komunikasi itu juga terbatas. Komunikasi sebagai komunikasi lokal juga. Yang mengerti bagaimana cara berkomunikasi di laut, ya teman-teman di pulau yang tahunya. Gitu. Oke, Pak Rahmat, kita sudah berbicara terkait pilkada yang tentu treatmentnya agak berbeda dengan pilpres. Kita akan bahas nanti usai jeda. Tegangan mana sih Pak, pilkada atau pilpres? Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di One on One. Pemilihan umum di Indonesia telah berevolusi, mulai dari awal kemerdekaan, melewati masa-masa sulit di era Orde Baru, hingga tiba di era reformasi yang membawa perubahan besar dalam sistem demokrasi di tanah air. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia atau Bawaslu RI mengungkapkan esensi dari pemilihan umum di Indonesia bagaikan jantung dari kehidupan berdemokrasi. Pada momen pemilu inilah rakyat memiliki kekuatan untuk menentukan arah bangsa. Masyarakat dihimbau untuk menatap realitas hari ini, di mana politik identitas dan hoax menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan demokrasi. Jelang Pilkada serentak 2024, Bawaslu juga menyoroti masalah-masalah klasik yang masih menghantui proses demokrasi,
Sebut saja politik uang dan kampanye hitam yang membayangi penyelenggaraan pilkada. Praktik tersebut tentu dikhawatirkan dapat merusak integritas. Bawaslu tak lupa mengajak masyarakat bersama-sama menjadi pengawas yang partisipatif, berani, dan berintegritas. Pak Rahmat, namanya juga kan pesta demokrasi. Itu Ya. pasti politik lah. Maksudnya perang politik bisa dibilang pilkada. Kadang-kadang rekomendasi dari Bawaslu atau kemudian keputusan Bawaslu yang mengatakan ini tidak ada pelanggaran, itu tidak ada pelanggaran, dianggap berpihak, Pak, katanya. Terutama berpihak pada status quo tentunya. Ya. Nah, Pak Rahmat menyikapinya seperti apa? Ya, dalam sejarah pengawasan atau penyelenggaraan pemilu, ya itu hal yang biasa kami terima. Bahwa dianggap berpihak ataupun tidak, ya diserahkan pada apa yang bisa kami buktikan. Kan bukan apa yang kami rasakan, tapi apa yang bisa kami buktikan dalam proses-proses penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, ataupun proses-proses pengawasan di lapangan nanti. Apalagi 2024 kan sempat rame ya Pak ya, Ya. ketika yang kejadian di wilayah Senayan waktu itu. Iya. Bawaslu banyak menerima kritikan. Sejauh ini Pak Rahmat bagaimana menyikapi tuduhan-tuduhan seperti itu Pak? Kalau tuduhan semenjak saya dari periode yang lalu juga sama tuduhannya. Tapi kemudian kalau kita lihat kami terutama di MK, apa yang dinyatakan oleh Bawaslu banyak yang dipakai oleh MK sebagai dasar untuk melakukan pertimbangan hukum dan juga putusan dalam mengambil putusan di Mahkamah Konstitusi. Ada yang dikritik oleh MK terhadap Bawaslu, itu kami terima sebagai bentuk kritik terhadap lembaga kami dalam penyelenggaraan pemilu. Tapi ada juga yang banyak juga yang digunakan oleh MK sebagai bahwa kami telah melakukan proses-proses pengawasan dengan benar. Baik. Itu yang kami sampaikan kepada publik. Jadi kami tidak usah baperan juga, dituduh berpihak dan lain-lain itu. Intinya itu ya Pak, Iya. nggak boleh baper ya. Siap. Pak, bicara soal ketika pemilu, terutama di tingkat pilpres ya Pak, kadang-kadang Bawaslu tidak lepas dari tuduhan-tuduhan berpihak. Tadi Pak Rahmat bilang, oh ya, yang penting kita nggak baper, kita sudah menjalankan tugas dengan baik. Nah, melihat pilkada yang akan datang dan pilpres yang sudah lalu, buat Bawaslu lebih horor mana Pak? Ini harus dijawab Bawaslu tingkat mana? Pusat apa daerah? Nah, pusat lebih horor mana, daerah lebih horor mana Pak? Pusat lebih horor pilpres. Kalau daerah pilkada. Lebih horor pilpres kalau pusat, kenapa? Karena aktor-aktor kompetisi dalam pilpres adalah aktor-aktor pusat. Yes. Ya, bukan aktor-aktor di daerah. Dan aktor pusat, kami ini pertama ada yang mengawasi, ya, ada mitra dalam DPR namanya Komisi 2. Kemudian juga ada faktor-faktor kerjasama juga dengan pemerintah pusat. Ya. Dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Jika kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah pusat, tentu kami harus hati-hati, ya, harus membuktikannya, tidak kemudian nggak boleh serampangan dan lain-lain. Jadi tekanan juga ya pasti banyak di pusat kalau di pilpres, terutama. Seberapa ya, besar sih Pak tekanan di pemilu 2024 kemarin? Pemilu 2024 itu tekanannya di pusat, bukan di daerah. Kalau Untuk pemilu pilpres, 2019, ya, tekanan baik di daerah maupun di pusat. Kenapa? Karena 2019 itu faktor konfliknya sampai grassroots. Oh iya. Ya, 2019. Ya, sosial media, kemudian Iya, saya ingat 2 hari di hoax, sini saya tidak bisa lewat Pak. Betul, saya harus Tidak pulang kami berapa hari, harus mengungsi, mengungsi 1 harian di sini. Kami menyaksikan kantor kami dilempar bom molotov dan lain-lain. Iya. Kemudian ada lubang peluru, baru saya ceritakan sekarang. Oh, ada lubang peluru Ada, Pak? di atas. Di mana? Ada di lantai 5 dan di lantai 3.
Sempat ada lubang peluru. Ini baru tahu kami, Mas. Kami rahasiakan. Di 2019 kami sampaikan, kami pleno, ini baru saya buka nih, kami pleno untuk tidak mengungkapkan ini kepada publik dulu, nanti setelah pemilu selesai baru kita ungkap kepada publik. Tapi baru diungkapkan 5 tahun kemudian. Beberapa tahun kemudian. 5 tahun kemudian. Nah, ketika itu sempat diinvestigasi, Pak, siapa yang Sempat diinvestigasi oleh forensik Mabes Polri. Temuannya ada, dan apakah lubang pelurunya kecil, tapi ya peluru tetap peluru tetap peluru ya, ya untungnya tidak ada orang di dalam. Oh, oke. Atau sedang tidak ada orang di dalam. Berapa lubang kalau boleh tahu? 13 lubang. 13 lubang peluru kalau tidak salah. Ada sekitar 8 di atas, beberapa di bawah. Pak Rahmat, boleh dibuka mungkin Pak hasil investigasinya? Pelurunya apa, rakitan atau? Belum ini ya, terus teman forensik Mabes Polri. Menembaknya dari arah mana? Menembak dari arah samping. Oh, Ya, bukan dari depan, tapi dari samping. 13 ketika itu. 13 lubang Dan peluru. untungnya teman-teman di Bawaslu semuanya sudah mengungsi. Untungnya ada yang masih ada yang nginap ya. Seluruh kami juga masih menginap 2 hari kalau kami menginap di sini. Kejadian itu baru kita ketahui setelah kejadian, jadi tidak pada tidak pada jam itunya. Karena kan memang ribut ya di bawah. Pasti, itu dan kemudian kita lihat ada yang di lempar-lemparan depan. Teman-teman pun pasti terjebak Masih dalam sini, dan di sini sudah tidak, kapasitas menampungnya sudah tidak logis lagi. Kenapa? Karena teman-teman kepolisian kan ada di sini, sekitar berapa ratus orang itu. Karena gedung ini hanya bisa menampung sekitar 600 orang. Di situ lebih dari 1.000 kemarin pada saat itu. Wow, itu termasuk Aparat keamanan, karena aparat keamanan termasuk staf Bawaslu. lebih dari 1.000 Karena staf Bawaslu sekitar 300 orang, 300 orang, aparat keamanan lebih dari 600 orang. selama 3 hari Pak di sini. Selama 3 hari di sini. Akhirnya kita suruh pulang. 1 hari kemudian. Bagaimana cara akhirnya bisa keluar dari gedung ini? Kalau kami jam 3 pagi, kami diungsikan komisioner. Oke. 2019. Lewat belakang Pak. Lewat depan, karena sudah masa sudah terpukul mundur. Oke. Di depan sudah jaga teman Brimob yang jaga dan TNI yang di depan sini kan. Kami diungsikan ke arah salah satu hotel di Jakarta ini, tapi masih bisa melihat kantor kami. Oh. Oke, kemudian teman-teman staf ada yang diungsikan lewat pintu belakang, yang penting aman jalurnya. Jadi yang hadir itu kami hanya bisa 50 orang pada saat itu. Kami batasi 50 orang. Untuk apa? Menerima laporan. Kalau ada laporan, nanti dibilang Bawaslu kok nggak kerja gara-gara di demo. Nah, itu ya lagi masalah lagi gitu. Nah, itu untuk Pilpres ya, untuk tekanan pada saat Pilpres. Ada yang nelfon? Ada lah. Kalau telepon pasti ada. Telepon-telepon ancaman itu ada Pak? Ada, 2019 ada. Di 2024 nggak ada. Oh iya? Iya. 2024 ada. Saya baru kemarin dapat ancaman. Itu siapa Pak? Entah siapa. Kalau di 2019 ancaman bunuh kan. 2024 ya ada ancaman ya mau Telepon ke kantor atau? WA. Sudah tahu nomor WA saya, ya sudah ada beberapa lah. Iya, saya pun punya nomor WA. Akhirnya ada yang ngancam, ABC ketika cek nomornya sekali pakai. Oh. Jadi ya resiko So far, dari. adakah ancaman dari nomor yang Bapak punya kontaknya? Nggak ada kalau itu. Kalau kayak gitu pasti akan pakai anonimus ya Pak ya? Iya, kalau ancaman fisik kan anonimus. Tapi kalau ancaman akan menggugat ke DKPP ini ya ada. Yang Pak Rahmat nyimpen kontaknya juga. Ada, kalau itu ada. Ya silahkan ya Pak, kami terima ya. Ini telah kami lakukan tugas-tugas kami. Jika kemudian tidak puas ya ada jalurnya. Kami akan silahkan. Kami akan tuntut pidana nih, silahkan Pak. Kami akan siap jika kemudian harus menjelaskannya kepada pengadilan. Baik, sekarang kita berbicara soal 2024. Ya. Yang horor di Pilkada Jakarta. Nah, seperti apa? Boleh ceritain ulang 2024 setelah drama terjebak di kantor selama 3 hari. 2019 atau 2024? 2024. Tadi kan 2019 sudah. 2024 itu seperti apa horornya, Pak? Karena ya
tarikan-tarikan ya, udah mulai dari putusan MK misalnya. Betul. Sebelum itu juga ada ketidaksepahaman kami dengan KPU misalnya. Oh, di soal mana, Pak? Silon misalnya akses sidalih. Oke. Kami kan sudah memulai dengan itu. Walaupun di awal hubungan kami dengan KPU sangat baik sekali. Iya. Begitu beda perspektif pada saat sidalih misalnya atau silon, itu akhirnya membawa kemana-mana ya. Dan hubungan kami ya baik ya, tapi tidak sebaik di awal ketika kami melakukan permohonan ke DKPP. Oh, sempat ada Ke DKPP. sempat ada ketegangan, Pak, dengan Sempat ada KPU. ketegangan dengan KPU pada saat kami mengajukan laporan ke DKPP terhadap teman-teman KPU. Ketika itu akhirnya seperti apa, Pak? Akhirnya DKPP menyatakan tidak ada pelanggaran kode etik, tapi diminta KPU untuk membuka akses silon. Nah, ketegangannya kembali mencair. Itu kapan, Pak? Bagaimana caranya? Kembali mencair setelah pada saat misalnya pungut hitung di Malaysia itu sudah mulai mencair. Karena teman-teman KPU butuh kami juga kan. Betul. Karena pada saat itu kami mendeteksi ada permasalahan besar di pemungutan suara di Kuala Lumpur. Iya. Dan kemudian ini berawal dari masalah daftar pemilih tetap yang ada di Kuala Lumpur yang bermasalah. Dan ini sudah mau diajukan ke pidana. Kami akhirnya kontak Mas Hasim dan kemudian teman-teman Bu Betty, Pak Melas, Mas Derajat, Pak Afif, untuk kemudian saling, Mas Idam, gimana nih ke depan kalau seperti ini gitu. Akhirnya mulai terbuka, teman-teman KPU juga mulai membuka diri lah. Ya, tapi memang sudah awalnya kalau secara komunikasi masih, tapi ketegangan itu kita merasakan. Diakui oleh teman-teman juga di komisioner ini kok semakin tidak baik lah menurut kami. Dianggapnya ini kan personal, karena pengaduan ke DKPP itu personal katanya. Tapi bagi kami ini masalah kelembagaan yang menyangkut person yang ada di KPU. Oleh sebab itu kami ajukan ke DKPP. Karena kalau akses tidak diberikan kepada Bawaslu, bagaimana kami memverifikasi apakah ijazah calon itu benar atau tidak? Kami nggak diberikan akses. Oh, tidak diberikan ketika Tidak itu? diberikan akses. Ini yang sudah kami sampaikan juga kepada publik. Akhirnya publik menanya ke KPU, kemudian agak ngeles lah di situ. Baik, terima kasih banyak Pak Rahmat. Seru sekali obrolannya, banyak Siap. sekali yang bisa saya korek. Baru kali ini. Baru kali ini terungkap. Baik pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan One on One. Saya Anisha Dasuki, pamit sampai jumpa.